Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar suatu klaim yang diucapin dengan super pede, terus di dalam hati kalian mikir, tunggu dulu, emang beneran gitu? Nah, hari ini kita bakal lakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal ngubah konsep statistik yang biasanya kelihatan ribet banget di buku teks, jadi semacam peralatan detektif yang intuitif buat nguji klaim-klaim di dunia nyata. Coba deh kita bayangin, misalnya ada pabrik yang ngeklaim kalau lampu pijar buatan mereka itu bisa tahan persis 800 jam. Atau ada merek rokok yang dengan bangganya bilang kandungan tar mereka itu di bawah 0,1 mg per bungkus. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa membuktiin omongan-omongan kayak gini dengan yakin? Sebagai orang yang rasional, kita kan nggak bisa cuma nebak-nebak atau asal percaya aja ya kan? Kita butuh bukti. Nah, disinilah yang namanya pengujian hipotesis benar-benar kepake. Biar gampang, ini dia peta perjalanan investigasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar pengujian hipotesis, terus bahas 2 jenis kesalahan pengujian, masuk ke 6 langkah menguji hipotesis, nyobain uji rataan untuk menilai rata-rata, lalu uji proporsi untuk menilai persentase, dan terakhir ditutup sama rangkuman penyelidikan statistik. Langsung aja yuk! Oke, kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar pengujian hipotesis alias aturan mainnya. Jadi gini, di dunia pengujian hipotesis, kita tuh selalu ngadepin 2 kemungkinan yang saling bertarung. Di satu sisi, kita punya namanya H0 atau hipotesis 0. Ini tuh status quo-nya atau klaim awal yang lagi kita uji kebenarannya. Contohnya ya klaim pabrik soal umur lampu tadi. Nah, di sisi yang lain ada H1 alias hipotesis tandingan. Ini tuh realitas alternatif yang harus kita terima kalau misalnya bukti-bukti dari data maksa kita buat nolak klaim awal tadi. Ibaratnya, setiap penyelidikan statistik itu benar-benar kayak tarik tambang antara 2 kekuatan ini. Lanjut ke bagian kedua, 2 jenis kesalahan pengujian. Kita ngomongin soal risiko investigasi. Setiap investigasi pasti ada risikonya kan? Nah, di statistik ada 2 kesalahan spesifik yang bisa aja kita lakuin waktu ngambil keputusan akhir. Kalau ternyata H0 itu sebenarnya sebuah kebenaran, tapi gara-gara satu dan lain hal data malah bikin kita menolaknya, kita melakukan yang namanya galat 1 atau kesalahan tipe 1. Ini tuh ibaratnya kita menjarain orang yang sebenarnya nggak bersalah, ngeri kan? Sebaliknya, kalau H0 itu dari awal emang salah, tapi kita malah nerima-nerima aja, itu namanya galat 2. Mirip kayak ngebiarin orang yang jelas-jelas bersalah bebas berkeliaran. Jadi, tugas utama kita sebagai detektif data adalah pinter-pinter ngatur strategi buat nekan kedua kesalahan fatal ini sekecil mungkin. Masuk ke bagian ketiga, 6 langkah menguji hipotesis. Ini prosedur standar kita. Buat jadi detektif data yang jago, kita harus ngikutin SOT atau daftar periksa yang super ketat ini. Langkah 1 dan 2, selalu mulai dengan nentuin siapa yang lagi bertarung. Rumusin dulu H0 dan H1 kalian. Terus langkah ketiga, pilih taraf nyata atau alfa. Sederhananya, ini tuh batas toleransi kesalahan yang kalian izinin dari awal, biasanya sih di angka 5% atau 0,05. Langkah keempat, pilih senjata, alias uji statistik dan daerah kritis yang paling pas. Langkah kelima, waktunya ngitung angka-angkanya secara matematis. Dan terakhir, langkah keenam, jatuhkan palu hakimnya. Buat keputusan kalian benar-benar murni berdasarkan data yang udah dihitung tadi. Sekarang kita di bagian keempat, uji rataan untuk menilai rata-rata. Ini alat pertama kita. Nah, alat ini tuh kepake banget kalau kita mau ngevaluasi nilai rata-rata. Misalnya rata-rata umur suatu produk. Rumus mana yang bakal kita pakai, itu 100% tergantung sama petunjuk yang udah kita pegang. Kita pakai rumus Z kalau kita tahu standar deviasi atau simpangan baku dari seluruh populasi. Tapi jujur aja, ini jarang banget kejadian. Seringnya angka itu jadi misteri. Kalau kondisinya gitu, dan kita cuma punya taksiran dari data sampel, kita ganti senjata pakai rumus state. Biar nggak ngawang-awang, kita langsung pakai contoh kasus aja ya. Mari kita periksa satu klaim yang cukup berani dari sumber kita. Ada seorang pengusaha lampu pijar, sebut aja pengusaha A, yang bilang ke publik kalau lampunya bisa tahan nyala sekitar 800 jam. Pernyataan ini otomatis langsung jadi H0 atau hipotesis 0 kita. Rata-rata masa hidup lampu sama dengan 800. Tapi, ya kita kan nggak gampang percaya gitu aja kan. Makanya, para peneliti ngumpulin bukti dengan nguji 50 lampu. Angka 50 ini jadi huruf N kita. Ternyata, rata-rata umur dari 50 lampu sampel itu, alias X-barnya, cuma 792 jam. Kita juga dapat info kalau simpangan bakunya itu 60 jam. Dan di sini kita pakai tingkat signifikansi atau alfa yang standar banget, yaitu 0,05. Nah, pertanyaannya sekarang,
Apakah angka 792 jam ini secara statistik cukup jauh dari 800 buat ngebuktiin kalau si pengusaha itu ngibul atau melebih-lebihan produknya? Begitu kita masukin angka-angka tadi ke rumus Z, keluar deh hasilnya minus 0,94. Terus apa arti angka ini? Kalau kita cek di tabel statistik dengan alfa 0,05, untuk uji dua pihak, daerah kritis buat nolak H0 itu ada di luar rentang minus 196 sampai 196. Karena hasil hitungan kita, yaitu minus 0,94, masih duduk manis dan aman banget di dalam rentang itu, keputusannya jelas, kita terima H0. Berarti, selisih 8 jam tadi itu nggak signifikan secara statistik. Jadi, klaim si pengusaha kalau lampunya tahan 800 jam itu, ya terbukti valid. Lanjut ke bagian kelima, uji proporsi untuk menilai persentase. Ini senjata kedua kita. Beda sama yang tadi, alat ini emang didesain khusus buat mecahin misteri yang urusannya sama persentase atau proporsi dalam sebuah populasi. Rumus Z yang dipakai di sini udah dimodifikasi secara spesifik. Alih-alih pakai nilai rata-rata, rumus ini pakai yang namanya P, yaitu proporsi awal yang diharapkan, beserta ukuran sampelnya. Ini benar-benar alat yang pas banget buat nguji klaim yang ngomongin persentase kejadian atau golongan tertentu di masyarakat. Kita lihat contoh seru lainnya dari literatur kita yuk. Coba bayangin ada pejabat pemerintahan yang bikin pernyataan publik begini. Paling banyak 60% anggota masyarakat termasuk golongan A. Klaim ini langsung jadi H0 kita. Kalau ternyata data di lapangan ngebuktiin angkanya ngelewatin batas maksimal 60% itu, wah berarti sang pejabat udah ngasih informasi yang keliru ke publik. Lagi-lagi, detektif data kita turun ke lapangan. Kali ini, mereka ngambil sampel acak yang gila-gilaan masifnya, sampai 8.500 orang. Dari jumlah segitu, ternyata ada 5.426 orang yang beneran masuk golongan A. Nah, biar kita nggak asal nuduh, kita pakai standar pengujian yang jauh lebih ketat di kasus ini. Alfanya kita set di 0,01. Pertanyaannya, apakah rasio 5.426 dari 8.500 orang ini cukup kuat buat menumbangkan klaim maksimal 60% tadi? Setelah kalkulasi selesai dilakukan, jeng-jeng, kita dapat nilai Z sebesar 2,79. Pada taraf nyata 0,01 tadi, batas kritis dari tabelnya itu ada di angka 2,33. Karena angka 2,79 itu dengan sangat meyakinkan lebih gede dari 2,33, keputusannya telak habis, tolak H0. Data ini ngebuktiin secara ilmiah kalau masyarakat golongan A itu sebenarnya udah tembus ngelewatin angka 60%. Artinya, kita berhasil matahin klaim pejabat tadi pakai data yang super solid. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, rangkuman penyelidikan statistik. Waktunya narik kesimpulan. Jadi, intisari apa sih yang bisa kita bawa pulang dari perangkat investigasi kita hari ini? Pertama, selalu ingat buat ngadu klaim awal atau status quo berhadapan langsung dengan alternatifnya. Kedua, waspada terus sama Galat I dan Galat II. Ingat bahwa risiko menjarain ide yang benar atau ngelepasin ide yang salah itu selalu ngintai kita. Ketiga, kunci keamanannya adalah disiplin ngikutin 6 langkah prosedur standar. Dan yang terakhir, jadilah detektif yang cerdas milih alat, pakai rumus Z atau T buat urusan rata-rata, dan modifikasi rumus Z buat ngupas tuntas soal proporsi. Nah, ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir. Kalau seperangkat alat statistik yang sistematis ini aja bisa memvalidasi daya tahan lampu pabrik dan dengan gampang matahin klaim publik seorang pejabat, bayangin hal besar apa lagi yang bisa diungkap. Dari semua informasi seliwiran yang kalian dengar tiap hari, klaim apa nih yang kira-kira bakal kalian uji selanjutnya? Jangan pernah ragu buat mempertanyakan dunia di sekitar kalian dan biarin data yang berbicara. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di investigasi data kita selanjutnya.